Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Kali ini saya akan sharing pada teman-teman mengenai Muslim Orientation and View on Education by Sherin Sadalah. Islam sebagai agama dan sistem sosial politik telah mengalami proses kebangkitan pada abad ke-20. Kebangkitan Islam ini merupakan ilustrasi dari meningkatnya aktivisme politik atas nama Islam oleh pemerintah dan kelompok oposisi. Kebangkitan ini memberikan kontribusi besar untuk memperkuat antara orientasi yang berbeda dan kerangka ideologis. Orientasi yang berbeda ini dibedakan menjadi 4 orientasi. Di antaranya yang pertama yaitu orientasi sekularisme, yang kedua orientasi tradisionalisme, yang ketiga orientasi modernisme, yang keempat yaitu orientasi fundamentalisme. Yang pertama yaitu orientasi sekularisme. Orientasi sekularisme menganjurkan degradasi agama ke lingkup pribadi dalam ruang dan konteks individualistis dan mempertahankan pemisahan yang tegas antara agama dan politik. Kaum sekularis sangat menganjurkan demokrasi dengan kata kunci agenda mereka adalah pluralisme, kebebasan politik, dan pergantian pemerintahan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Berhubungan dengan pendidikan, kaum sekularis mengakui pentingnya sekolah modern dan pendidikan sekuler. Yang kedua yaitu orientasi tradisionalisme. Tradisionalisme dalam Islam menunjukkan kepatuhan terhadap warisan Islam tradisional atau pemikiran mazhab hukum tradisional dan jurisprudensi. Berhubungan dengan pendidikan, sumber pendidikan tradisionalisme berasal dari 4 sumber, di antaranya yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga syariat, dan yang keempat tata bahasa Arab. Fitur utama pendidikan Islam ini ialah menghafal sumber-sumber Islam. Kaum tradisionalis menganggap bahwa pendidikan Islam ada itu untuk mempersiapkan dan menghasilkan ulama yang akan membekali masyarakat dengan bimbingan dan fatwa. Contoh warisan pendidikan tradisional diantaranya sekolah Al-Quran tradisional Khutab di Mesir dan madrasah di Afrika Utara. Yang ketiga yaitu orientasi modernis atau liberal. Contoh tren modernis yang dikemukakan oleh Hijarbe adalah Konstitusi Mesir yang menyatakan Islam sebagai agama negara dan sumber pedoman dalam menyusun undang-undang. Kaum liberal Islam sangat menganjurkan sistem pendidikan modern yang mencakup kurikulum agama. Mereka menganggap bahwa kurikulum agama dapat meningkatkan perkembangan anak sebagai seorang muslim intelektual. Pendekatan mereka terhadap pendidikan agama itu sebagai dasar dari kode moral, perilaku, dan cara hidup Islam. Islam sebagai politik netral yang dibatasi pada ranah agama dan cara hidup. Yang keempat, orientasi fundamentalis. Fundamentalis sebagai bentuk Islamisme yang dimana secara umum memiliki 2 prinsip yaitu Islam dan Syariah. Islam berasal dari Al-Quran dan Sunnah, merupakan sumber bagi sistem sosial dan cara hidup. Sedangkan Syariah merupakan sistem hukum dan sumber prinsip panduan. Fundamentalisme ada 2 jenis, yang pertama yaitu fundamentalisme arus utama, yang kedua fundamentalisme radikal. Fundamentalis arus utama sebagai gerakan dan tren pemikiran pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Para intelektual fundamentalis arus utama ini diantaranya ada Al-Afghan, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho. Setelah dikembangkan para intelektual, fundamentalis arus utama ini dikembangkan oleh Ikhwanul Muslim, yang dimana Ikhwanul Muslim ini didirikan pada tahun 1928. Yang mulanya berupa masyarakat dan diubah menjadi organisasi politik. Fundamentalis arus utama ini memilih sistem politik pluralis. Selanjutnya yaitu fundamentalis radikal. Kaum fundamentalis radikal mengadopsi sikap revolusioner yang didukung oleh sistem gagasan yang lebih kompleks. Kaum fundamentalis radikal menjalankan 2 tugas penting, yakni uzlah dan jihad. Uzlah merupakan pengisolasian dalam bentuk penarikan spiritual. Sedangkan jihad merupakan perjuangan untuk memurnikan masyarakat jahiliyah dan memulai gerakan yang pada akhirnya akan mengatasi hambatan dan mengarah pada pembentukan Islam. Fundamentalis radikal ini fokus pada bentuk pendidikan non-formal, seperti lingkaran studi agama.
Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys. Terima kasih. Bye-bye.